Pagi itu, sekolah di Tasikmalaya nggak kayak biasanya. Udara masih dingin, tapi suasananya udah hangat duluan. Bukan karena matahari, tapi karena bisik-bisik mulai nyebar kemana-mana. Katanya ada tamu penting. Bukan sekadar pejabat daerah, tapi yang biasanya cuma muncul di TV. Gerbang sekolah yang biasanya sepi mendadak rame. Guru-guru mondar-mandir, satpam kelihatan lebih sigap, dan siswa mulai curi-curi pandang ke arah depan. Ada yang masih santai, ada juga yang udah deg-degan, padahal belum jelas siapa yang datang. Begitu rombongan masuk, langsung kelihatan sosok yang bikin suasana berubah. Wapres Gibran datang tanpa gaya ribet. Gak banyak protokoler berlebihan, gak pakai jarak. Jalan santai, senyum lepas, kayak lagi mampir ke rumah saudara. Di sampingnya ada Diki Chandra. Baru muncul aja auranya udah beda. Senyumnya gampang keluar, gesturnya akrab, bikin suasana yang tadinya tegang langsung agak lumer. Guru-guru yang tadinya kaku mulai senyum. Siswa yang tadinya bingung mulai berani ngelirik. Anak-anak masih setengah nggak percaya. Ada yang bisik ke temannya. Itu beneran wapres kan? Ada juga yang langsung ngeluarin HP, pura-pura benerin tas padahal pingin ngerekam. Reaksinya polos, campur aduk antara kagum, kaget, dan bingung mau ngapain. Yang menarik, Gibran nggak langsung masuk ruang kepala sekolah. Bukan yang ngilang di balik pintu, dia malah nyapa kiri kanan. Ngelirik kelas, nengok halaman, seolah pingin ngerasain langsung suasana sekolah apa adanya. Guru-guru ikut jalan, tapi jaraknya dijaga. Kayak pingin deket, tapi nggak mau ganggu. Sementara siswa makin penasaran, apalagi pas Gibran sesekali senyum ke arah mereka. Ada yang langsung salting, ada juga yang pura-pura nggak lihat padahal deg-degan. Nggak ada pidato panjang, nggak ada sambutan lebay. Datangnya kalem tapi berasa. Kesannya bukan lagi acara resmi, tapi kayak tamu penting yang pingin lihat langsung kondisi di lapangan. Suasana sekolah yang biasanya cuma diisi suara bel dan obrolan pelan, pagi itu berubah. Lebih hidup, lebih rame, dan lebih penuh rasa penasaran. Semua nunggu, sebenarnya mau ngapain Wapres datang ke sini. Dan dari titik itulah cerita hari itu mulai jalan. Bukan dengan gebrakan besar, tapi dengan langkah santai yang bikin semua mata tertuju dan semua telinga siap dengerin kelanjutannya. Setelah muter sebentar nyapa sana-sini, langkah Gibran berhenti di titik yang paling ditunggu-tunggu. Pembagian makan bergizi gratis. Meja makan sudah tertata. Kotak-kotak makanan rapi berjajar. Dari kejauhan kelihatan sederhana, tapi justru itu yang bikin penasaran. Isinya beneran layak apa cuma formalitas? Gibran mendekat, nunduk sedikit, ngeliat satu persatu menu yang ada. Tangannya nggak cuma nunjuk, tapi juga buka tutup kotak, ngecek lauk, sayur, sampai nasinya. Wajahnya serius, tapi santai, kayak orang yang beneran pengen tahu, bukan cuma lewat buat foto. Diki Chandra ikut nimbrung di samping. Sesekali nyeletuk ringan, bikin suasana nggak kaku. Ada guru yang tadinya tegang, langsung ketawa kecil. Aura formal yang biasanya nempel di acara pejabat, pelan-pelan copot sendiri. Beberapa siswa mulai dideketin. Gibran nanya langsung. Biasanya dapat menu kayak gini tiap hari. Pertanyaannya simple, tapi bikin anak-anak mikir. Ada yang jawab jujur, ada yang malu-malu, ada juga yang jawab sambil senyum-senyum gugup. Respon siswa jadi perhatian utama. Bukan laporan panjang, bukan grafik, tapi ekspresi di wajah mereka. Ada yang kelihatan puas, ada yang langsung lahap, ada juga yang masih ragu-ragu sebelum nyicip. Semua itu nggak luput dari pantauan. Gibran sempat ngasih catatan kecil soal porsi dan variasi. Nada bicaranya nggak tinggi, tapi tegas. Intinya jelas. Makan gratis bukan berarti asal kenyang, tapi harus beneran bergizi dan layak buat anak sekolah yang lagi tumbuh. Para guru dan pendamping cuma manggut-manggut. Kelihatan ini bukan inspeksi dadakan yang ujungnya basa-basi. Detail kecil pun diperhatiin, dari jam distribusi sampai kondisi makanan saat sampai ke tangan siswa. Diki Chandra lagi-lagi jadi penyeimbang suasana. Dengan gaya khasnya, dia ngobrol ringan sama siswa, bikin mereka lebih rileks. Yang tadinya duduk kaku, mulai santai. Obrolan pun ngalir tanpa jarak. Suasana berubah jadi lebih cair. Nggak kerasa kayak acara resmi negara, tapi lebih kayak kunjungan orang penting yang peduli dan pengen lihat langsung apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dari sini kelihatan jelas, fokusnya bukan pencitraan. Yang dicari adalah rasa,
kualitas, dan dampak nyata buat anak-anak. Dan di tengah suasana yang makin akrab itu, momen tak terduga mulai muncul dari bangku-bangku siswa. Saat suasana lagi cair-cairnya, Gibran tiba-tiba belok arah ke deretan siswa yang lagi duduk sambil makan. Langkahnya pelan, ekspresinya santai, kayak orang mau nimbrung ngobrol biasa. Tapi buat siswa-siswa itu, situasinya jelas nggak biasa sama sekali. Begitu sadar yang datang itu wapres, beberapa siswa langsung freeze. Sendok berhenti di udara, kunyahan ketunda, mata melebar. Ada yang bengong lurus ke depan, ada yang refleks nengok temennya, seolah pengen mastiin ini bukan halu barengan. Gibran nyapa duluan dengan nada ringan. Gimana, enak makanannya? Bukannya langsung jawab, yang ada malah hening sepersekian detik. Lalu satu siswa senyum. Senyum itu nular, dan tiba-tiba ketawa pecah. Ada yang ketawa sambil nutup mulut, ada yang nunduk karena malu, ada juga yang ngakak sambil nyenggol temannya. Bukan karena pertanyaannya lucu, tapi karena grogi campur kaget, otak belum nyala tapi wapres sudah di depan mata. Diki Chandra langsung baca situasi. Dengan gaya khasnya, dia nyeletuk santai, bikin ketegangan langsung buyar. Guru-guru di belakang ikut senyum, beberapa malah geleng-geleng kepala lihat reaksi polos anak-anak. Gibran ikut ketawa kecil, bukannya risih, ekspresinya santai banget, malah nungguin sampai siswa berani jawab. Begitu suasana agak turun, barulah ada yang nyaut. Jawabannya pendek tapi jujur, dan itu cukup. Siswa lain yang tadinya cuma jadi penonton mulai berani nimbrung. Ada yang nyeletuk pelan, ada yang cuma angguk-angguk tapi sambil senyum lebar. Rasa takut berubah jadi momen yang bakal mereka ceritain bertahun-tahun ke depan. Yang bikin suasana makin hidup, Gibran gak buru-buru pindah. Dia berdiri di situ beberapa saat, dengerin, nyimak, kadang nanya balik. Bukan interogasi, tapi obrolan ringan yang bikin jarak makin tipis. HP mulai terangkat diam-diam, bukan buat konten lebay, tapi buat ngabadiin momen langka. Temennya disamperin wapres, melongo, lalu ketawa ngakak. Siapa juga yang gak pengen nyimpen cerita itu? Suasana makan yang tadinya biasa aja berubah jadi penuh tawa dan bisik-bisik seru. Bangku sekolah yang biasanya sunyi mendadak jadi pusat perhatian. Dan semua itu terjadi secara natural tanpa skenario. Dari kejadian kecil itu, suasana sekolah makin lepas. Tegang udah hilang, canggung bubar, yang tersisa cuma rasa kaget, senyum lebar, dan energi hangat yang nyebar ke seluruh ruangan. Setelah tawa reda dan siswa mulai balik fokus ke makanannya, suasana pelan-pelan berubah jadi lebih tenang. Gibran berdiri agak ke tengah, masih dengan ekspresi santai, tapi nadanya mulai lebih tertata. Bukan berubah jadi kaku, cuma kelihatan lebih fokus. Obrolan ringan tadi berlanjut ke hal yang lebih nyata. Gibran ngomong soal makanan yang baru aja dicek, soal anak-anak yang lagi tumbuh, dan kenapa urusan perut nggak bisa disepelekan. Bahasanya tetap sederhana, nggak ribet, tapi pesannya nyampe. Diki Chandra berdiri di samping. Sesekali nimpalin dengan gaya khasnya. Bukan motong pembicaraan, tapi ngasih warna. Ada sentuhan humor tipis yang bikin suasana tetap hangat tanpa ngilangin maksud utama. Beberapa guru mulai lebih serius nyimak. Nggak cuma dengar, tapi kelihatan mikir. Soalnya yang dibahas bukan konsep jauh, tapi hal yang mereka hadapi tiap hari. Jam makan, menu, kebiasaan anak-anak di sekolah. Gibran juga nyenggol soal ketepatan waktu. Makanan enak percuma kalau datang telat. Anak-anak keburu capek, keburu lapar, dan ujungnya malah nggak fokus belajar. Hal-hal kecil kayak gitu justru yang sering luput. Sambil ngomong, matanya sesekali balik ke arah siswa. Bukan buat ngecek siapa yang dengerin, tapi kayak pengen mastiin semua yang dibahas itu memang buat mereka. Anak-anak pun kelihatan lebih tenang, nggak ada lagi yang bengong kayak tadi. Beberapa siswa mulai manggut-manggut. Mungkin nggak semuanya langsung paham, tapi atmosfernya beda. Nggak sekedar disamperin pejabat, tapi kayak diajak ngobrol soal kebutuhan mereka sendiri. Diki Chandra lagi-lagi bikin suasana nggak terlalu tegang. 1-2 celetukan ringan keluar, bikin senyum muncul lagi tanpa harus ketawa pecah. Balance-nya dapet, serius tapi nggak bikin kaku. Gibran lalu geser posisi, nyapa guru dan pihak sekolah. Obrolannya singkat, padat, dan langsung ke poin. Nggak bertele-tele tapi jelas arah yang diharapkan ke depan.
Sebelum ninggalin area makan, Gibran sempat ngirik lagi ke siswa-siswa yang tadi ketawa. Senyum kecil dilempar, dibales senyum yang lebih lepas. Suasana sekolah sore itu kerasa beda, lebih hidup, lebih dekat, dan lebih manusiawi.